Salam, selamat pagi untuk anak-anak Pak Guru yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Oke, anak-anakku yang kelas 1, pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi pembelajaran 1 agama Kristen. Tapi sebelumnya, anak-anak mohon siapkan Alkitab ya, supaya kita membaca bersama-sama kitabnya ya, Kejadian 1 ayat 27. Ya, sudah siapkan Alkitab? Oke, kalau sudah siapkan Alkitab, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus, dari malam sampai pagi hari ini, kami semua bisa bangun di pagi hari, dan kami boleh menjalankan aktivitas di pagi hari ini, termasuk belajar agama hari ini. Mari Tuhan berkati anak-anak yang akan mengikuti pelajaran pagi hari ini, juga Pak Guru yang menyampaikan. Biarlah anak-anak bisa mengerti dan anak-anak bisa hidup takut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar. Amin. Oke, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, pembelajaran agama kita untuk pelajaran yang pertama dengan judul Aku Ciptaan Tuhan. Ya, apa anak-anak? Aku ciptaan Tuhan. Ya, kita baca dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Pak Guru akan membacakan bagi kita ya, anak-anak. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ya. Itu firman Tuhan kita pagi hari ini. Nah, dari Alkitab, anak-anak, Alkitab itu adalah kitab orang Kristen, ya. Nah, dari Alkitab itu kita mengerti dan kita tahu bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan, ya. Tuhan yang menciptakan anak-anak, orang tua, Tuhan yang menciptakan. Nah, Tuhan menciptakan 3 jenis makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, bagaimana Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya? Tuhan Allah menciptakannya dengan berfirman, ya. Kecuali manusia yang diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri dan diberikan napas kehidupan. Nah, Tuhan Allah menciptakan dunia dengan segala isinya selama berapa hari? 6 hari, ya. Yang per hari pertama Tuhan menciptakan terang, ya. Hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala atau yang disebut dengan apa? Langit. Kemudian hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan, ya. Kemudian pada hari yang keempat Tuhan Allah menciptakan benda-benda penerang di langit. Apa saja benda-benda penerang di langit? Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Kemudian hari yang kelima Tuhan Allah menciptakan binatang yang hidup di air dan binatang yang hidup di udara. Binatang yang hidup di air apa saja, anak-anak? Ada ada apa lagi banyak yang ada di air, ya.
ada ikan, ada apa? Ayo, udang, apalagi ada banyak ikan kan, jenis-jenis ikannya. Ya, kemudian yang di udara apa aja anak-anak yang diciptakan Tuhan binatang di udara? Ya, ada burung, ada kelelawar, ada kupu-kupu, dan lain sebagainya. Nah, pada hari yang keenam, Tuhan Allah menciptakan binatang yang hidup di darat, dan Tuhan juga menciptakan manusia. Binatang yang hidup di darat apa aja? Ada apa? Ayo, harimau, serigala, anjing, kucing, kelinci, kuda, sapi, kambing, dan lain-lain ya. Nah, manusia itu diciptakan pada hari yang keenam. Nah, dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ya. Sehingga manusia itu disebut sebagai mahkota ciptaan atau ciptaan yang terakhir, yang segambar, yang serupa dengan Allah. Ada hidungnya, ada matanya, ada mulutnya supaya bisa memuji Tuhan, ya. Kita diciptakan seperti Allah yang bisa berjalan, punya akal budi supaya bisa mengerti banyak hal, ya. Nah, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka manusia mempunyai hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Hubungan apa? Kita bisa ngobrol, kita bisa bicara dengan Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan karena kita diberikan hak istimewa bisa ngomong sama Tuhan, ya. Nah, kalau ular gimana ngomong sama Tuhan? Ikan tidak bisa ngomong. Nah, manusia bisa berbicara dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa setiap hari. Nah, manusia diciptakan dilengkapi dengan sikap-sikap, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Apa itu? Yaitu sifat kasih. Manusia diberikan sifat kasih. Supaya apa? Manusia bisa hidup saling mengasihi. Boleh mengasihi orang tuanya, mengasihi anak, orang tua mengasihi anak, mengasihi temannya. Kemudian sifat apa lagi yang dikasih? Kesucian. Apakah manusia suci? Tidak. Tapi manusia diberikan sifat kesucian supaya apa? Dia menjaga hidupnya, tidak melakukan dosa. Tapi kita tiap hari buat dosa. Ayo, siapa yang buat dosa? Ya, yang bentak orang tua, yang melawan orang tua, tidak boleh ya. Kemudian Tuhan juga memberikan kita akal budi, kepintaran, supaya kita bisa pintar, supaya kita mengerti mana yang baik dan mana yang jahat. Dan kita tahu baik dan jahat, kita bisa mengasihi Tuhan, ikut perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan yaitu agar manusia diciptakan manusia itu supaya apa di Taman Eden, supaya dia menjaga, merawat dan memelihara serta melestarikan semua ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan yang pada hari yang tadi Pak Guru jelaskan, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, binatang-binatang itu supaya manusia menjaga dan merawatnya. Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Kenapa bukan hari pertama? Karena dia manusia, dia hebat, harus diciptakan hari pertama. Tidak, tapi Tuhan ciptakan manusia pada hari yang ke-6 supaya apa? Semua yang manusia butuhkan sudah ada dulu. Nah, coba kalau Tuhan Allah menciptakan manusia yang pertama, manusia lapar, belum ada makanan. Nah, apa yang dimakan? Kalau gelap, aduh dia bilang, Tuhan saya takut gelap. Nah, karena itu Tuhan ciptakan dia pada hari yang ke-6 manusia itu supaya sudah ada terang, sudah ada darat, manusia bisa tinggal di situ, sudah ada makanan, buah-buahan supaya manusia, semua yang dibutuhkan manusia sudah tersedia. Nah, manusia pertama yang diciptakan Tuhan
laki-laki. Namanya adalah Adam. Nah, Adam itu diciptakan Tuhan dari tanah. Tuhan bentuk tanah. Siapa yang pernah ke pantai bikin orang-orangan dari pasir? Nah, Tuhan buat seperti itu bentuknya, seperti manusia. Kemudian Tuhan kemudian di hidungnya Tuhan tiup, kasih udara. Ya, kemudian yang tadi Tuhan bentuk dari tanah itu tiba-tiba bangun dia jadi manusia. Karena itu Adam dikasih nama Adam karena apa? Diciptakan dari tanah dan debu. Kemudian ya, dia diciptakan sehingga Adam itu artinya diambil dari tanah. Nah, Tuhan melihat setelah Adam sudah diciptakan, Adam kok jalan-jalan sendiri, tidak ada temannya. Adam bilang, kok saya sendirian di Taman Eden yang luas. Nah, Tuhan lihat kesian Adam sendiri, dia tidak ada teman. Karena itu Tuhan menciptakan seorang teman atau penolong. Penolong itu sama dengan teman. Nah, Tuhan menciptakan untuk Adam seorang teman. Waktu Adam tidur itu, Tuhan Yesus mengambil Tuhan Allah mengambil tulang rusuk dari Adam, kemudian membentuklah manusia yang disebut dengan Hawa, yang lubangnya ditutup dengan daging, sembuh begitu. Kemudian diciptakanlah Hawa. Artinya Hawa adalah ibu dari semua yang hidup, ya. Nah, Hawa adalah penolong atau teman yang sepadan bagi Adam. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan beberapa anggota tubuh yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Siapa yang punya mata? Ada enggak yang punya mata? Tuhan kasih kita mata untuk apa? Melihat. Kemudian Tuhan kasih kita telinga untuk mendengar. Kemudian Tuhan kasih kita mulut untuk berbicara. Tuhan kasih kita tangan untuk memegang, mengerjakan sesuatu. Tuhan kasih kita kaki untuk apa? Untuk berjalan. Dan masih banyak lagi, ya. Ada hidungnya, ada apa lagi, ya, ada kepalanya, begitu. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama, ya, untuk kita saling menolong dan melengkapi. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus, tapi ada yang gemuk, gede, ya. Ya, maksudnya supaya apa? Kita saling menolong, saling melengkapi, diciptakan berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Semua berbeda. Ada yang rambutnya lurus, ada rambutnya keriting. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh saling menghina karena itu adalah ciptaan Tuhan untuk kita saling melengkapi supaya bisa berteman satu sama yang lain. Ada yang agamanya berbeda, ada yang agama Kristen, ada yang agama Islam, ada yang agama Hindu, Buddha, Konghucu. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina. Kita harus saling menjaga, saling mengasihi, saling menghormati. Kalau teman berdoa, kita juga harus menghormati, ya. Nah, semua perbedaan yang dimiliki oleh manusia menunjukkan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan menciptakan indah, Dia Maha Kuasa, Dia bisa buat orang berbeda-beda. Karena apa? Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena itu Raja Daud dalam Mazmur 8 menyatakan syukurnya kepada Tuhan Allah karena manusia berasal dari debu dan tanah, tetapi diberikan kemuliaan, diberikan kehormatan, diberikan kuasa untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan alam. Padahal kita diciptakan, manusia itu diciptakan dari debu, tapi diberikan kuasa untuk merawat ciptaan Tuhan, untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan. Kita bisa pakai segala ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan, tapi dengan tanggung jawab. Tumbuh-tumbuhan harus dijaga, jangan dicabut. Karena kita berkuasa, kita cabut bunga-bunga semua. Tidak boleh. Ya, kita harus merawat ciptaan Tuhan. Karena kita juga adalah ciptaan
Tuhan. Nah, Tuhan sangat menyayangi manusia, oleh karena itu kita manusia harus menerima diri kita dengan penuh syukur dan bertanggung jawab. Jangan bilang, Tuhan kenapa kok saya rambutnya keriting? Tidak boleh. Bersyukur ya. Karena Tuhan buat itu indah. Tuhan kok saya gemuk, teman-teman saya kok kurus. Tidak boleh, harus bersyukur. Apapun yang Tuhan kasih, kita harus bersyukur ya. Karena Tuhan buat itu indah dan baik bagi kita belajar untuk bersyukur apa yang Tuhan berikan bagi kita ya. Oke anak-anak, nah Pak Guru sudah menjelaskan materi pelajaran 1. Selanjutnya anak-anak akan mengerjakan lembar pengamatan sikap pada halaman 6 dan lembar pengamatan sosial pada halaman 7 sampai halaman 8. Ya, anak-anak isi ya. Yang lembaran pengamatan sikap itu anggota keluarga ayah, bentuk tubuh ayahmu seperti apa? Begitu. Bentuk wajahnya ayah seperti apa? Begitu. Rambutnya ayah ya. Kalau bentuk wajahnya ayah apa? Oval atau apa? Ya, manusia itu bentuk wajahnya oval ya. Rambutnya ayahmu apa? Lurus atau keriting? Begitu juga ibumu, kakakmu, adekmu. Nah, sementara itu untuk lembar pengamatan sosial di halaman 7, anggota tubuhku. Nah, lihat gambarnya. Anak itu sedang buat apa dia? Nah, kalau dia buat apa itu kira-kira? Itu untuk apa? Wujud tanggung jawabku apa? Dia contohnya di atas itu dia buat apa itu? Kayak halaman yang gambar 2, dia sikat gigi itu sebagai bentuk tanggung jawabku untuk apa itu? Apa yang kita rawat ya? Kita mandi, apa yang kita dan seterusnya. Pak Guru harap anak-anak sudah mengerti ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pak Guru berharap anak-anak bisa mengerti materi pembelajaran 1 ini tentang aku adalah ciptaan Tuhan dan anak-anak bisa mengerjakan tugas yang diberikan Pak Guru pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak serta semua orang tua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.